Oke, selamat pagi. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial di mana tugas pertemuan ketiga yaitu membuat slide materi menggunakan PowerPoint. Di sini saya akan memulai. Yang pertama, bahan-bahan yang saya siapkan adalah konten di dalam slide, apa saja yang akan saya masukkan di dalam slide PowerPoint. Langkah pertama, untuk penyiapan data sudah saya lakukan. Di sini saya akan membuka sebuah PowerPoint. Di sini saya membuat sebuah slide materi secara offline karena intinya sama. Pada saat saya meminta sebuah template pun di sini sudah disediakan. Tinggal nanti bagaimana kita mengatur sebuah isi yang akan kita tampilkan di dalam slide materi. Untuk warna saya memilih blue karena dari nuansa warna dia lebih soft. Oke. Setelah slide tampil, di sini yang harus saya lakukan adalah membuat slide master agar tujuannya pada saat kita melakukan new slide itu kita tidak usah menambahkan sebuah gambar. Kita tinggal mengisi fokus pada isi dari slide materi tersebut. Nah, di dalam slide yang wajib kita tampilkan itu adalah header, footer, page, dan konten yang akan kita tampilkan. Di sini saya akan mengatur header, di mana karena ini adalah perusahaan, maka saya harus menampilkan logo dari perusahaan tempat saya bekerja. Di sini saya akan mengambil dulu, lalu saya resize di format. Di sini adalah pengaturan besar kecil dari picture, saya setting 4 cm. Nah, untuk penempatannya silahkan sesuai proporsional saja, sehingga pada saat ditampilkan itu menjadi sebuah nilai plus dari kreativitas seorang instruktur. Di sini saya menggunakan fasilitas Kopas. Ini adalah slide atau layout utama. Lalu yang saya perlu tampilkan di sini juga untuk sebuah logo, saya akan memasukkan di slide presentasi teks. Nah, porsikan saja sesuai dengan porsinya. Ini akan saya resize menjadi 3. Oke, saya rasa sudah cukup. Saya bisa close. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, di sini saya akan memberikan judul, karena presentasi yang akan saya sampaikan adalah menentukan APD pada pekerjaan ruang terbatas. Di sini agar lebih bagus bisa di setting. Silahkan pilih mana yang menurut Bapak Ibu sekalian bagus. Di sini saya memilih ada boldnya. Di sini juga sama, saya bikin menjadi bold, cuman di sini size-nya saya naikkan menjadi agar lebih terlihat profesional lah. Setelah ini tampil, langkah selanjutnya adalah memberikan sebuah footer, Pak. Footer page number, sehingga pada saat kita melakukan presentasi kita tahu kita saat ini berada di page mana. Lalu untuk footer itu menginformasikan bahwa slide tersebut di sini ada
pilihan. Di sini ada bisa menampilkan date and time, slide number sama footer. Kita aktifkan dulu saja slide number dan footer lah. Di dalam footer ini silakan apa menurut Bapak Ibu sekalian yang ingin ditampilkan. Kalau di sini saya ingin menampilkan nama perusahaan saya. Lalu apply all. Nah, di sini akan tampil seperti ini, Pak. Ini adalah page number, ini adalah footer. Lalu saya new slide. Nah, di dalam new slide karena di master slide sudah saya setting, saya tidak perlu lagi menampilkan logo. Nah, di sini saya akan langsung membuat instruksional khususnya ya terkait materi. Jadi setelah menampilkan layout utama, tujuan khusus dari pemberian materi ini apa? Saya setting sama dengan yang di utama tadi, jadi saya boldkan agar lebih profesional. Ini jadikan tengah, Pak, biar enak meetingnya. Nah, ini sudah jadi headernya. Nanti kita tinggal menggunakan fasilitas copy paste saja. Ya, di sini apa tujuan khusus yang ingin disampaikan? Yang pertama adalah peserta dapat memahami dan mengerti tentang bahaya ruang terbatas. Yang kedua, peserta dapat menentukan APD khusus ruang terbatas yang akan digunakan. Yang terakhir adalah peserta mampu menentukan kelayakan APD khusus ruang terbatas sebelum digunakan. Oke. Dari 3 item ini sama, Pak. Ini akan saya rubah formatnya karena ini akan pada saat di slideshow warnanya akan blur, Pak, sehingga peserta akan bingung membacanya di sini. Oke. Lalu yang ketiga, sama new slide, sini saya akan kopas saja, tidak perlu saya setelah aspek tujuan instruksional khususnya tersampaikan, di sini kita harus membuat sebuah review terkait tujuan mengapa sih APD ini harus ada, kapan disiapkan, bagaimana cara menggunakannya. Nah, di sini kita bisa membuat dalam bentuk sebuah video, Pak. Video sehingga peserta dapat memilah secara visual dan audio bagaimana gambaran sebuah APD itu kapan dan seperti apa yang akan digunakan. Nah, di sini sudah ada fasilitas link, cuman karena ini harus online, maka saya hanya memasukkan sebuah video, Pak, ya, secara manual, video on my PC. Di sini saya sudah menyiapkan videonya, jadi tidak perlu lama-lama.
Ini kita tinggal mengatur layoutnya berapa. Kalau dirasa sudah cukup, nah di sini setelah video bisa tampil, slide selanjutnya adalah langsung kita ke materi khususnya saja, materi intinya, yaitu APD khusus ruang terbatas. Ini saya tetap sama, saya menggunakan ini saya setting tengah agar enak dipandang. Nah, di dalam setelah tadi melihat video, kita harus bisa memberikan sebuah penyampaian kapan, bagaimana APD ini disiapkan, dipilih sesuai apa. Nah, di sini di dalam menentukan APD khusus ruang terbatas itu harus didasari apa? Dari HIRA, yaitu Hazard Identification and Risk Assessment. Karena ini menggunakan bahasa Inggris, maka saya buat miring. Selain HIRA apa? Selain HIRA adalah jenis ruang terbatas, lalu klasifikasi ruang terbatas. Oke, sampai di sini aja dulu terkait penentuan di dalam menentukan alat pelindung diri khusus ruang terbatas. Di sini saya setting menjadi huruf hitam, Pak, biar lebih. Untuk formatnya kita setting biasa saja, jadi biar tidak, dan size-nya buat seproporsional mungkin. Dan di sini juga akan saya lampirkan sebuah gambar sehingga dapat gambaran. Gambarnya pun sudah saya siapkan sehingga tidak perlu waktu lama. Di sini yang akan saya masukkan adalah jenis-jenis ruang terbatas. Oke, saya lampirkan 3 gambar saja biar tidak terlalu banyak. Ini saya setting 5, ini juga 5, ini juga 5 agar serasi size-nya. Nah, kenapa kok ini saya lampirkan sebuah gambar? Ini sebagai panduan kita sebagai instruktur agar di dalam menyampaikan kepada peserta kita dapat gambar. Ini loh Pak, ini yang dinamakan ruang terbatas atau confined space. Bentuknya beda-beda, mungkin bisa sama tetapi bahayanya yang menjadi berbeda. Oke, lalu setelah mendapatkan gambaran di dalam menentukan sebuah APD khusus ruang terbatas dan bagaimana cara menentukannya kita sampaikan secara verbal dan dalam bentuk gambar, kita akan memberikan sebuah case, ya, case. Ini sama, formatnya biar satu jenis. Saya buat like di tengah. Nah, di dalam case ini kita harus menyiapkan sebuah gambar. Saya tampilkan dalam gambar aja biar lebih enak. Gambarnya lah ini. Di dalam gambar ini
harapannya setelah kita menyampaikan sebuah materi, kita harus memberikan sebuah case. Tujuannya apa? Apakah materi yang kita sampaikan ini dapat diterima dengan baik oleh peserta? Kita samakan saja. Yang pertama, ada beberapa jenis pekerjaan di ruang terbatas sesuai dengan gambar di samping. Ini tugas pertama yang harus kita sampaikan kepada peserta. Kita setting align-nya, kita bikin bold. Lalu selanjutnya di sini dapatkah Anda melakukan mengidentifikasi bahaya berdasarkan jenis pekerjaan seperti pada gambar di samping. Ini sama, ini saya post agar pada saat di slideshow itu tampil secara tidak ada kontras warna. Ini saya copy aja, saya menggunakan fasilitas copy. Tentukan APD yang harus disiapkan dan bagaimana cara menentukan kelayakan APD di ruang terbatas. Oke, dari case tersebut kita akan melihat bahwa seberapa jauh sih penyampaian kita terhadap peserta dan bagaimana penangkapan materi yang kita sampaikan kepada peserta. Sambil kita menunggu, kita bisa memberikan quote dengan new slide. Klik kanan, di sini klik kanan, saya rubah menjadi layout quote. Nah, di sini kita bisa memberikan teks selamat mengerjakan. Ya, mungkin kita bisa menambahkan sebuah picture ya agar lebih bagus. Ini saya del insert picture, kasih yang sesuai dengan momen. Kalau momennya adalah belajar, maka kita lampirkan gambar belajar. Taruh di tengah saja, align-nya juga di tengah biar lebih enak. Oke, di sini slide sudah siap. Saatnya kita menampilkan dalam bentuk slideshow. Oke, kita mulai. Nah, ini adalah tampilan secara slideshow, Bapak Ibu sekalian. Di sini kita bisa menyampaikan bahwa judul utama terkait penyampaian materi tersebut apa. Lalu subtitlenya seperti apa. Misalkan ini conference base itu banyak materi lah. Yang saat ini kita sampaikan, kita bisa tuliskan di bawahnya.
Ini adalah APD khusus ruang terbatas. Lalu kita next. Jangan lupa tujuan instruksional khususnya harus tersampaikan. Apa saja? Yang pertama, misalkan peserta dapat memahami dan mengerti tentang bahaya ruang terbatas. Kedua, peserta dapat menentukan APD khusus ruang terbatas yang akan digunakan. Yang terakhir adalah peserta mampu menentukan kelayakan APD khusus ruang terbatas. Di sini harapannya di dalam penyampaian materi ini dapat diserap oleh peserta pelatihan. Dah, kita next. Di sini sebelum kita masuk ke materi, kita harus memberikan sebuah interpelasi atau review, sehingga kenapa sih kok harus ada materi APD? Nah, di sini kita bisa melihat, kita bisa melakukan apply ya. Kita matikan dulu mouse pointernya. Nah, kita play. Nah, video ini akan diputar di dalam kelas. Silakan sesuaikan dengan layout termasuk juga volumenya. Disarankan pada saat setelah selesai. Saudara sekalian, tayangan video ini merupakan bahan ajar untuk pekerja yang bekerja di ruang terbatas atau confined space. Karena ini adalah aspek pelatihan. Setelah melihat review terkait materi, tujuannya, nah di sini kita harus bisa menyampaikan bagaimana menentukan sebuah APD khusus yang akan digunakan di dalam ruang terbatas. Aspek-aspeknya harus disebutkan. Contoh yang pertama adalah melaksanakan HIRA, yaitu Hazard Identification and Risk Assessment. Yang kedua, jenis ruang terbatas. Ruang terbatas, kenapa kok ada jenisnya? Karena di bawah ini bisa saya tampilkan, ada beberapa 3 gambar. Ini semua termasuk ruang terbatas. Tetapi dia memiliki jenis. Contoh di gambar di tengah ini adalah silo. Silo ini kebanyakan digunakan sebagai storage benda padat. Jadi bahayanya mungkin lebih ke keterperangkapan. Beda dengan vessel ya sebagai fungsinya kebanyakan digunakan untuk tangki penyimpanan fuel, chemical, sehingga aspek bahayanya ini memiliki keperbedaan. Lalu klasifikasi dari ruang terbatas. Di dalam ruang terbatas memang definisinya adalah sebuah ruang yang memiliki akses sangat terbatas dan di situ tidak digunakan untuk bekerja dalam waktu yang lama. Nah, banyak Pak, vessel atau ruang terbatas itu memiliki banyak pintu. Tetapi juga ada beberapa vessel itu yang hanya memiliki satu pintu sehingga penanganannya itu menjadi berbeda. Oke, dapat sampai sini mungkin dipahami ya. Di sini saya ada sebuah case. Nah, di sini ada sebuah case, sebuah vessel atau kapal. Ada beberapa jenis pekerjaan. Di sini harapannya Bapak Ibu sekalian, saya beri tugas yang pertama adalah berapa jenis pekerjaan yang di ruang terbatas sesuai dengan gambar di samping. Silakan Bapak list, ada beberapa jenis pekerjaan. Lalu yang kedua, dapatkah Anda mengidentifikasi bahaya berdasarkan jenis pekerjaan di samping pada gambar? Ya, seperti pada gambar di samping. Lalu yang ketiga, tentukan APD yang harus disiapkan dan bagaimana cara menentukan kelayakan APD di ruang terbatas. Oke, sampai di sini penyampaiannya. Silahkan dikerjakan. Setelah selesai, silahkan dikumpulkan.